ada hal kita sebagai seorang guru yang kita lakukan ini secara tanda kutip kebanggaan sebagai sebuah komitmen kita memilih jalan menjadi orang yang ada di dunia pendidikan. Kenapa? Rupanya hikmah pandemi ini salah satunya adalah membuka mata bahwa tidak mudah melakukan pembelajaran itu. Ketika keluhan-keluhan anak belajar di rumah, keluhannya juga banyak datang dari orang tua. Ya, jadi ada data, saya sampaikan ada data. UNICEF mengatakan 60% lebih anak-anak itu tidak nyaman belajar di rumah. Ketika bicara tidak nyaman, seperti apa? Tidak nyaman secara psikis kah? Tidak nyaman secara akademis kah? Tidak nyaman secara sosial kah? Inilah kompetensi yang kita punya. Ya, sebagai guru, teman-teman, kompetensi ini ada semua. Yang mana kita harus breakdown tidak nyamannya. Khawatir kita ketika tidak nyaman itu, ketidaknyamanan itu lengkap semuanya. Secara sosial dia tidak nyaman, kebutuhan dia bersosialisasi, kebutuhan dia bersama dengan kawan-kawannya, dia tidak nyaman karena dia ingin ketemu. Terus kebutuhan akademisnya, dia tidak nyaman lagi karena dia pusing dengan tugas-tugas yang ada gitu. Kebayangkan, saya kemarin ngebayanginnya gitu, 10 mata pelajaran gitu di tingkat SMP, 10 mata pelajaran di tingkat SMP, kebayang benar gitu. Kebayang 10 guru setiap minggu, ini siklus normal aja gitu ya, siklus normal aja, siklus normal yang tiap minggu normal satu guru satu kali perjumpaan 2 jam pelajaran minimal. Atau kasih tugas, jadi setiap minggu dia punya tugas. Kalau dia di tatap muka langsung, apakah dia tidak dikasih tugas? Tapi ada tadi secara sosialisasi dia bisa take a rest lah ketika dia jenuh, sapa satu sama lain ketika menemukan kesulitan, mencari bersama. Tanda kutip plagiat dia modal pulpen aja ya pagi-pagi, dia modal. Tapi itu bagian sebetulnya ketika bicara sosial itu sebenarnya bisa, hambatan itu bisa gitu. Yang berikutnya apalagi gitu, psikis. Secara psikis dia stay aja di rumah kalau rumahnya lebih nyaman dari sekolah. Demokrasi Jakarta itu variatif. Kalau itu rumahnya lebih nyaman dari sekolah, nggak ada masalah. Tapi ada rumah yang tidak lebih nyaman dari sekolah. Bayangkan secara psikis. Udah crowded dia. Ketika dia akan pergi gitu ya, mau kemana lagi? Ada lingkungan yang tidak mengizinkan dia pergi karena emang hak selamat dia. Ya, kita mau menunaikan hak selamat, hak kesehatan untuk mereka. Ini Bapak Ibu, saya mengajak ini sama-sama yuk kita pikirkan something. Kita harus cari betul-betul ketika bicara lagi hasil LPMP, kalau yang kemarin ikut Bintek, yang tadi juga ikut beberapa roadshow saya, udah dengar itu. Dan saya memang tidak bosan mengulang kata-kata karena saya berkata bukan sekedar retorika, bukan sekedar saya bicara sebagai kepala dinas, tapi sesungguhnya itu yang harus kita kerjakan. Gitu ya, itu harus kita kerjakan. Jadi ketika saya mengatakan ya psikisnya belum lagi, ibu bapak kita semua tahu kecerdasan anak-anak macam-macam, teorinya banyak ya, yang paling akrab mungkin dengan teorinya Ganjar gitu ya, banyak lah, mau 9, mau 8, mau 15, tapi yang jelas itu banyak talent anak-anak. Ya, mulai ada yang scientific, linguistik gitu ya, terus dia kinestetik gitu, dan dia interpersonal, banyak bakat talent anak-anak. Gaya belajar anak-anak pun macam-macam.
gitu. Ada yang tadi visual, ada yang memang gaya belajarnya tadi kinestetik gitu ya, ada yang memang di auditori. Itu macam-macam. Pola asuh orang tua pun beda-beda. Ada yang pola asuh permisif, ada yang pola asuh mungkin jadi overprotective, ada yang demokratis, ada yang otoriter. Ini semuanya masuk ke dalam ruang yang harus kita kelola. Gaya mengajar kita, karena gaya mengajar itu sesungguhnya gaya kepemimpinan di ruang kelas. Gaya mengorganize, mengelola kelas, itu gaya. Itu beda-beda juga stylenya. Ini kompleksitas yang luar biasa. Kalau apa yang bisa kita sama? Visi kita harus kita samakan. Arah kita harus kita samakan. Jadi Ibu Bapak, hari ini memang saya udah nggak ketemu, jadi ketemu. Nah, sebelumnya kita punya konstekstual, hadirnya corona, tema tentang corona, kita lakukan seluruh jenjang dengan versi dan bobotnya masing-masing. Lalu kita tarik tematik integratifnya ke seluruh mata pelajaran. Agar apa? Agar apa yang diterima anak-anak sejatinya bukan sekedar checklist transfer tugas. Karena sejatinya ini adalah cara kita melatih peserta didik kita memenuhi 3 kualifikasi konsep dasar pendidikan. Transfer knowledge-nya jalan, untuk kognitif dia terisi ruang itu. Attitude-nya dia jalan, ada penumbuhan karakter-karakter, ya. Lalu keterampilan dia, ini teman-teman di SMK kemarin memang ada hal yang nggak bisa dia divirtualkan juga. Ada keterampilan-keterampilan harus dilatih sebagai skillnya, psikomotoriknya. 3 konsep itu kita penuhi dalam tugas, proyek tugas yang kita berikan. Nah, hasil juga yang di-capture LPMP, saya punya gitu hasil yang ya kecil-kecilan lah saya lakukan, ya saya turun ke lapangan gitu ya. Ini Ibu Bapak, saya harus cerita filosofi ini dulu, saya harus cerita filosofi supaya sama. Jadi ketika beda tipis loh antara penugasan dengan pembelajaran. Jadi trennya begitu kita masuk ke pembelajaran jarak jauh ini, trennya setiap akhir pelajaran ada tugas. Nggak salah juga ketika teman-teman mengatakan, lu kalau nggak dikasih tugas nanti gimana lagi, Bu? Tapi tugas itu bukan dalam rangka biar anak-anak ada kerjaannya. Saya sering juga loh nemuin. Kerjakan nih ya, jadi bukunya aja pindah ke digital gitu, ke bukunya pindah. Nanti kamu dikerjakan. Ada yang semi online kalau pakai WA, ya bukunya aja yang difoto gitu, buku tugasnya yang difoto. Buku tugas yang difoto. Jadi saya merasa bahwa ini memang harus sama-sama kita bergerak bersama, saling mengingatkan. Anaknya itu jadi liarnya gini, pusingnya gini si anaknya. Semua guru jadi ngebayangin hasil LPMP. Kalau tadi kan UNICEF mengatakan bahwa 60% anak ini stres dia. Tidak nyaman belajar di rumah. Kita coba gali, kenapa dia tidak nyaman? Ada memang yang harusnya dia kesesuaiannya, linearitasnya memang pas gitu. Ada yang sedikit janggal. Dan kita harus masuk kepada nanti bagaimana caranya kita menarik mereka dari zona ketidaknyamanan ini menjadi zona nyaman. Begitu juga tadi hasil dari LPMP. SD, SMP itu SD, SMP
itu lumayan tinggi, 52% kalau nggak salah, hasilnya bahwa dia menyatakan nyaman. Tapi begitu masuk ke SMA, ke SMK, nggak nyaman mereka, membosankan, stres dan lain-lain, itu paling tinggi grafiknya. Nah, ketika bicara apa yang dilakukan guru, yang dilakukan guru memodifikasi pembelajaran. Oke, gitu ya, memodifikasi pembelajaran. Ya, next, berikutnya. Ya. Nah, ini persepsi siswa. Capture-nya bukan kita. Saya ada Bapak Ibu di lapangan, temuan-temuan kecil-kecilan adalah data yang bisa mendukung perkataan saya. Tapi itu klaim kalau saya ngomong. Tapi kalau orang lain yang memotret, karena nanti ada PSPK motret, ada JIPAL motret, ada siapapun platform memotret, ada lembaga-lembaga riset memotret, lebih senang saya. Ya, tadi saya tadi malam di komisi penyiaran, ya saya minta potret gitu, karena saya katakan ketika di penyiaran, kalau penyiaran itu TV dengan radio, udah waitlist lah, lihat visinya sama. Ada streaming yang harus kita lihat, dan itu yang diminati anak-anak. Itu yang kontennya kita nggak bisa jaga kontennya, konten edukasinya. Itu PR, kita bilang itu PR. Itu PR. Anak-anak lebih senang ya pakai main streaming, ya. Dan itu dia bisa berselancar dan itu bebas betul, nggak bisa di whitelist gitu. Ini kan jadi itu yang saya sampaikan. Ketika KPUD DKI Jakarta juga mengundang untuk melibatkan anak-anak dan lain-lain, saya bilang ke wakilnya bahwa saya ingin pendidikan anak-anak ini sebagai warga negara juga dibuat memang bagaimana mereka ini menjadi warga negara yang cerdas. Insya Allah kalau mereka sudah menjadi warga negara yang cerdas ilmiahnya, cerdas sebagai tataran bahwa sebagai warga negara, insya Allah nanti mereka juga bisa membawa estafet kepemimpinan ini di berikutnya. Nah, ini persepsi siswa tadi yang saya sampaikan. Kalau untuk respondennya SMA, SMK, ya stres lebih tinggi tuh. Yang mudah dan menyenangkan SD SMP itu lewat cuma 2% dari 50 dari draw, ya. Orang tua kita lihat rata-rata tidak mengerti. Guru, sekarang saya mau lihat guru. Ya Pak Usen, sebentar lagi. Ya, naikin dikit. Nah, enggak lagi. Oke. Saya bilang sama Pak Salim, Kepala LPMP, Pak, kalau ada apa-apa, mohon saya infonya bukan sekedar info meminta narasumber. Saya ingin dilibatkan dan ingin bukan dilibatkan seluruhnya saya jadi tidak, tapi saya ingin setiap aktivitas yang Bapak lakukan untuk warga saya, untuk armada saya juga paham kesulitannya apa, lalu lesatan yang bisa kita bidik itu lesatan apa dari pelatihan yang diberikan supaya kita sinergi gitu. Karena Ibu Bapak, kami sedang melakukan overview lah semuanya berbenah lah kita ya. Kita akan ingin bahwa kita pendidikan kita tuh akuntabel, bisa diukur. Secara akuntabel di mana diukurnya? Nah, guru ini memodifikasi bahan ajar lain sesuai dengan karakteristik bagus. Bahan ajar lain. Tapi ketika sudah memodifikasi bahan ajar yang dibuat sebelumnya, saya agak heran gitu dengan angka ini. Artinya apa? Ini kan sebetulnya ada hal yang mesti kita lihat lebih jauh. Inilah yang saya katakan ke Pak Salim, yang kayak gini-gini Pak, saya mau breakdown. Sekolah dikatakan baik, ukurannya adalah warga belajarnya dikatakan baik, ada raport mutu. Toolsnya insya Allah baik. Tapi yang saya harus pastikan adalah warga saya ketika mengisi, jujur-jujurnya mengisi bukan karena khawatir nanti nilainya jadi jelek. Karena sesungguhnya itu adalah potret, dia harus seperti cermin, nggak bisa menyembunyikan apa-apa. Ya,
ketika cara guru memberikan umpan balik ini yang betul-betul saya bidik kalau saya pas berselancar ikut kelas gitu. Jadi Bapak Ibu, saya memang mungkin tidak seluruh mata pelajaran bisa saya selancarkan, tidak seluruh sekolah. Kalau 8.000 katakan entitas negeri swasta kita, 1 tahun adalah 365 hari gitu ya, 10 tahun aja kalau sehari satu belum kelar tuh. Dan nggak mungkin juga saya kasih 10 setiap hari kalau mau deep ya pengetahuannya. Maka gitu, ketika ada jeda 1 jam 2 jam nggak ada prepare untuk kegiatan di atas, biasanya saya akan berselancar ke sekolah-sekolah. Kalau memang saya pas jalan berarti fisik dan aura yang saya baca gitu. Tapi ketika pas jamnya dengan PJJ pasti saya minta diajak tolong masuk sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Nah, memang ini yang penting Bapak Ibu guru. Cara guru memberikan umpan balik belajar di rumah. Gitu ya. Jadi saya berterima kasih. Kadang kita pelit dengan apresiasi, tapi hasil bidikannya adalah 83,7% memberikan apresiasi. Saya berterima kasih sekali. Teman-teman di MKMP sebagai perwakilan dari profesi teman-teman, saya berterima kasih. Memberikan motivasi 78%. Tapi ada hal yang saya sedikit kita harus bersamai bareng-bareng ketika dampingan mengembalikan hasil tugas siswa baru 39,7%. Inilah yang anak-anak merasa bahwa ini sebenarnya ditugasin apalagi latihan sih gitu, apalagi latihan saya jadi pemimpin sih, apa saya lagi latihan jadi bagaimana mengelola manage diri, manajemen waktu, manajemen diri, manajemen dan lain-lain. Ini mereka jadi ragu karena mereka balik-balikan tugasnya. Dikembalikan aja nggak cukup loh. Dibuka ruang diskusi, memberikan pertanyaan terkait evaluasi diri siswa. Kepala sekolah kemarin perwakilannya 700 ya Pak Husein, Pak Diding, ya 700 ya. Sudah kita minta juga. Saya berharap 877 Pak. Ya, saya ingin nggak ada yang sia-sia dari kita duduk di sini meninggalkan keluarga dan lain-lain. Kita terus harus bergairah. Harus bergairah, willingness to change kita mesti ada. Bergairah kita, memberikan potensi-potensi terbaik. Memberikan pertanyaan terkait evaluasi diri. Ibu nggak tuker-tuker, memang semuanya harus paham ini. Ruang diskusi. Jadi kalau ada guru yang masih berorientasi di zaman pandemi ini adalah KKM, saya tuh heran banget gitu. KKM-nya iya, memang dia harus lewat itu. Tapi cara mengkonversi masuk ke KKM, itulah yang harus kita mainkan. Maka dalam edaran yang kita keluarkan adalah bagaimana pendidikan menyenangkan dan bermakna, bukan cerita statement artifisial. Gitu. Jadi bukan, wah kalimat-kalimat indah aja, enggak. Saya suka bilang ke tim kadang-kadang, kalimat bulan itu bahasa bulan, bukan bahasa ukuran itu. Enggak, kita memang mesti mengukur. Tapi pandemi ini itu perang Bapak Ibu, perang melawan virus. Anak-anak kita sudah keluar jadi pemenang, karena dia diam aja di rumah. Yang keliling-keliling, maka ketika saya ditanya, Bu, kalau anaknya terlibat, dikeluarkan anaknya nggak dari sekolah. Saya bilang, fungsi sekolah adalah fungsi pendidikan dan fungsi pembinaan. Kalau anak ini dalam fungsi pendidikan, kami harus memastikan hak-hak pendidikannya bisa diterima dengan baik. Hak-hak mengakselerasi kehidupannya di masa depan itu bisa kami berikan dengan baik, itu tuntas dalam bahasa visi kita. Apalagi kalau bicara anak ini bicara fungsi pembinaan. Kalau anak ini dikatakan ada melanggar peraturan sekolah, ada yang dilanggar, maka sekolah harus melakukan fungsi pembinaan.
Kalau sekolah ini tidak mau melakukan fungsi pembinaan, maka mohon maaf, ketika jadi kepala sekolah dulu juga, saya berhadapan dengan guru-guru ketika anak-anak dari SMA tertentu masuk, pada saat itu stigmanya adalah memang ada sekolah. Kita kan sedang bebenah nih supaya nggak ada lagi sekolah unggulan dan tidak unggulan, tapi semua sekolah di DKI Jakarta unggul. Kita sudah lakukan di PPDB kemarin, start. Kita mengambil jalur start dengan resiko dinamikanya yang luar biasa kemarin dari PPDB. Karena kita ingin seluruh sekolah di DKI Jakarta, saya tidak tahu apakah semuanya Bapak Ibu guru yang hadir di sini sudah tertransfer dengan baik oleh para kepala bidang, para kepala sudinnya, para kepala kasih, para kepala sekolahnya, atau pengawasnya. Sudahkah disampaikan bahwa ternyata terbukti kok PPDB kita, sekolah yang biasanya hanya mempunyai nilai di atas gitu, tinggi, peminatnya jadi ke situ aja kayak ada gula. Terus sekolah yang selama ini nilai intake-nya memang cuma di situ aja yang nggak dilirik, kalau nggak kepepet nggak masuk sekolah itu. Kemarin semuanya sudah kita nggak bisa tebak kalau cuma dari nilai tanpa title-nya kita nggak bisa tebak karena seluruhnya sudah rata. Seluruh sekolah punya nilai bawah, punya nilai atas, dan ratanya ada di tengah seluruh sekolah. Apa yang bisa kita lihat? Bukan setahun besok. Repotnya kita tahun ini, tahun besok, 5 tahun, tapi kita akan lihat sebuah perubahan. Polarisasi itu akan kita lihat. Tidak ada lagi. Begitu kita bicara dengan swasta, nanti memang kita punya keterbatasan. Kenapa PPDB jadi begini? Terus ya karena daya tampung negerinya terbatas. Maka kita harus equalkan swasta, equal mutu, equal aksesnya mesti jalan. Kapan? Ya panjang perjalanannya. Jadi kalau kita tidak pernah mulai, tidak pernah punya ukuran, tidak pernah meninggalkan legacy, tidak jalan nih Bapak Ibu. Saya harus sampaikan. Saya kalau datang ke sekolah tanya, kok masih KKM aja? Ini gimana sih transformasinya? Kita ini, Pak Uceng, masuk sedikit ke yang atas slide, yang ada 3 jalur. Yang pandemi yang kita masuk lagi. Sorry Bapak Ibu karena memang saya tadinya, karena kalau nggak saya bantu dengan visual saya agak khawatir pengantar dongeng tidur aja nih bahasa saya. Oke, kita sudah dapat 3 fase gitu ya. Awal sebelum tahun ajaran baru itu masa pandemi, masa adaptable kita gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke new normal, sekarang ini sama dulu persepsinya. Bukan masa tunggu, tapi masa adaptasi bagaimana kita masuk ke suasana baru dalam bidang pendidikan ini. Jadi bukan masa tunggu. Jadi nggak ada lagi kita bahasanya bahwa siapa yang tidak ingin berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Kita ingin menang dalam pertempuran ini, pandeminya berakhir. Setelah menang, setelah negeri itu habis peperangan, pasti ada yang kita recovery. Yang kita prediksi awal adalah adanya hambatan capaian belajar. Karena pandemi ini mengubah metode, mengubah cara menilai, mengubah kurikulum cara mendidik kita. Maka dalam surat edaran itu bukan menyenangkan dan bermakna tanpa ada arahan. Menyenangkan dan bermakna sulit kalau mindset-nya dibangun sulit. Tapi kalau mindset-nya dibangun adalah tidak mudah namun tidak sulit, di antara inilah kita terus tertantang, tereksplor, melihat bagaimana kita berubah. Ya, jarak jauh pembelajarannya. Saya harus bicara ini malam ini. Karena kita mau ngomong RPP, kita mau punya wajah baru RPP nanti. Kita berharap semester ini Desember kita sudah selesai nih masa pandemi. Tapi kan kita tidak paham apakah terjadi lagi, kemarin terjadi tiba-tiba tinggi lagi, rem darurat ditarik oleh pimpinan kita dalam rangka penyelamatan. Nah, kalau ternyata lewat semester ini kita masih ber-PJJ, ya kalau kita cuma nunggu, beban untuk semuanya. Jadi ada strategi. Malam ini Ibu Bapak saya kumpulkan dalam rangka kita mencari strategi yang bukan hanya strategi puitis dalam kalimat, tapi strategi yang kita bisa ukur. Gitu, ya bisa kita ukur. Ketika bicara hambatan belajar jelas, salah satu lembaga riset sudah mengukur
learning loss kita akan bahaya lagi kalau nanti sudah masuk, ternyata kita sekolah tidak bisa memberikan juga intervensi bagi mereka yang dari keluarga tidak mampu, karena treatment itu mereka tidak dapatkan.